Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlaknya generasi terdahulu yang saleh, di mana kita sampai masih pada bab bagaimana para ulama generasi terdahulu yang saleh itu menjaga lisan, menjaga perkataan. Kita sampai pada sebuah riwayat wa an Abi Bakar bin Ayyash qala, dari Abu Bakar bin Ayyash beliau berkata, adna naf'is sukut as-salama wa kafa bihi afiyah. Manfaat paling rendah, manfaat paling sedikit, paling kecil dari diam itu adalah keselamatan. Wa kafa bihi afiyatan, dan cukuplah keselamatan, ya, afiyah, yakni keselamatan. Cukuplah afiyah, keselamatan, kesehatan, itu makna afiyah. Makanya sehat walafiat, afiyah. Cukuplah keselamatan dan keamanan seseorang itu cukup dengan melakukan hal tersebut, yaitu diam. Wa kafa bihi afiyatan. Jadi manfaat diam yang paling kecil itu adalah membuat seseorang itu selamat. Wa adna dararil mantiq asyuhrah wa kafa bihi baliyatan. Sementara madarat atau kerugian terkecil dari berbicara, mantik di sini maknanya berbicara, bukan mantik yakni ilmu mantik, bukan. Mantik di sini maknanya berbicara. Jazakallah. Kerugian paling kecil dari berbicara adalah asyuhrah, yakni membuat dia menjadi terkenal. Wa kafa biha baliyatan, dan cukuplah keterkenalan itu sebagai musibah. Jadi manfaat paling kecil dari diam adalah selamat, dan cukuplah selamat itu sebagai afiyah, sebagai sesuatu yang membuat seseorang itu selamat, sehat dari berbagai penyakit, dari berbagai celak. Sementara kerugian terkecil dari bersuara, berbicara, itu adalah asyuhrah, yaitu membuat orang tersebut menjadi terkenal atau dikenal dengan perkataannya. Wa kafa biha baliyatan, dan cukuplah itu sebagai musibah. Di sini Abu Bakar bin Ayyash menyebutkan sebuah kaidah umum. Ini adalah kaidah umum dalam bab ini. Diam itu lebih selamat. Ya, diam itu lebih selamat daripada berbicara. Ini kaidah umum. Berlaku dalam seluruh kasus kecuali yang dikecualikan. Kecuali beberapa kasus yang itu merupakan pengecualian. Apa di antara contoh pengecualian di sini? Contohnya misalkan ketika yang dibicarakan adalah ilmu. Ketika yang dibicarakan adalah ilmu atau al-haq, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan karakteristik dari orang yang beruntung? Itu adalah wa tawasau bil haq, saling mewasiatkan dalam al-haq, dalam kebenaran. Dan itu butuh menyuarakan kebenaran tersebut. Itu berarti butuh menyuarakan kebenaran tersebut. Maka di sini ini pengecualian, di antara pengecualian, yaitu yakni ketika yang dibicarakan adalah ilmu. Pengecualian yang lain adalah tadi apa tadi? Ilmu, kemudian apa? Menyuarakan al-haq, ya, na'am.
sebenarnya terkait juga, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika yang disuarakan adalah dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, ya ini masih terkait dengan sebelumnya karena ini sama saja menyuarakan al-haq. Nah, tapi bisa dikategorikan berbeda. Kalau menyuarakan ilmu, ya contohnya misalkan kita mengadakan, para ulama mengadakan majelis ilmu, ya, kemudian ilmu dijelaskan dalam rangka ini tentunya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi secara umum, amar ma'ruf nahi mungkar secara umum. Kalau yang kategori kedua, amar ma'ruf nahi mungkar yang secara khusus, ada orang kemudian melakukan kemungkaran, nah kita kemudian ingatkan. Nah, jadi lebih khusus, ada sebabnya. Kalau berbicara ilmu, nah amar ma'ruf nahi mungkar juga, akan tapi bisa jadi tidak ada sebabnya di depannya. Berbicara tentang bahaya tidak sholat, bahaya meninggalkan sholat, padahal di depannya ya tidak sedang ada orang yang meninggalkan sholat atau malas-malasan sholat misalkan. Jadi antum paham perbedaannya. Taib. Jadi pengecualian yang pertama adalah ketika ilmu atau kebenaran itulah yang disuarakan. Kemudian kategori yang kedua, pengecualian yang kedua, yaitu ketika konteksnya adalah ketika sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah di sini, tapi kita jangan lupa dengan hukum asal. Hukum asal sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah di sini, yaitu diam itu lebih selamat. Karena manfaat paling sedikit dari diam adalah keselamatan, sedangkan kerugian paling sedikit dari berbicara itu adalah membuat orang tersebut menjadi terkenal, menjadi dikenal. Nah syuhrah di sini, keterkenalan di sini, ini sendiri hukum asalnya adalah musibah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau mulai terkenal, mulai dikenal sebagai ulama besar, beliau kemudian berkata, Ana sedang ditimpa musibah. Ini bagaimana para ulama generasi terdahulu itu bermuamalah dengan asyuhrah, dengan keterkenalan. Mereka menganggapnya sebagai musibah. Nah kalau sudah kemudian kadung terlanjur terkenal, maka baru kemudian mereka memperbesar khauf mereka kepada Allah, rasa takut mereka kepada Allah. Kemudian mereka gunakan keterkenalan itu untuk yakni menyuarakan al-haq, menyuarakan ilmu. Ya. Bukan terbalik. Sebagian orang di zaman ini mereka ingin terkenal, tujuannya supaya ilmu lebih tersebar. Sebagian dai, sebagian admin dakwah menginginkan supaya akun dakwahnya terkenal. Betul? Apa pemikirannya? Supaya ilmu lebih banyak tersebar. Masalahnya, pemikiran seperti ini tidak pernah dimiliki oleh para ulama generasi terdahulu yang saleh. Dan berapa banyak yang tergelincir gara-gara memiliki sikap seperti ini atau memiliki niatan seperti ini. Ketika kemudian tujuannya adalah gimana caranya akun dakwah kita banyak followernya sehingga ilmu lebih banyak tersebar, akhirnya apa? Dakwahnya atau aktivitasnya lebih banyak mementingkan engagement. Bagaimana caranya itu supaya setiap postingannya viral, supaya setiap postingannya sekian ribu likes. Bahkan kalau antum melihat kepada sebagian lembaga dakwah, admin dakwah, itu sudah ada batasannya. Setiap postingan minimal sekian ribu likes atau sekian ribu share atau semacamnya. Ada metriknya. Ajib ya. Antum mau menyampaikan ilmu atau antum mau cuma sekedar marketing di sini? Ya. Antum lakukan semua ilmu marketing itu untuk beneran untuk bisnis duniawi, itu insya Allah lebih selamat daripada antum kemudian penuhi aktivitas dakwah antum dengan hal-hal yang seperti itu. Naam, dakwah harus dikemas secara profesional. Naam. Tetapi mengemas dakwah secara profesional maksudnya adalah mengemas muatan dakwahnya, isi dakwahnya. Kemudian tampilan dakwahnya sudah layak untuk ditampilkan atau tidak. Misalkan itu video, misalkan itu poster, misalkan itu apapun itu begitu ya. Layak untuk ditampilkan, al-haq, ilmu sudah tercakup di situ, ada yang kurang. Nah, itu yang harus dipikirkan. Fokus kepada ilmunya. Adapun nanti masalah
likes-nya berapa, share-nya berapa, dan seterusnya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, teladan kita dalam masalah ini adalah Imam Ahmad rahimahullah. Di antara para ulama yang lain, Imam Ahmad rahimahullah tidak pernah menuliskan kitab fikih. Satu-satunya imam mazhab yang 4 yang tidak pernah menuliskan kitab fikih. Karena beliau sudah merasa, sudah cukup Imam Syafi'i, sudah cukup Imam Malik, sudah cukup Imam Abu Hanifah. Anda kalau mau nulis kitab, Anda cukup mau menuliskan kitab yang berisikan akidah, menjelaskan akidah yang lurus, akidah yang menyimpang. Ini penting di setiap zaman memang. Atau menuliskan sabda Nabi SAW, beliau menulis kitab Al-Musnad, kompilasi hadis terbesar yang dimiliki oleh kaum muslimin sampai saat ini, Al-Musnad. Ya. Jadi mayoritas hadis yang ada di Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, mayoritasnya semuanya ada di kitab Al-Musnad Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tidak pernah mau menuliskan kitab fikih karena beliau lebih memilih diam. Beliau berkata, siapa ana? Ijtihadnya dari para mustahid sebelum ana sudah mencukupi. Coba lihat waroknya Imam Ahmad rahimahullah. Tidak ada kepikiran, ana harus menulis kitab banyak supaya apa? Supaya ilmu lebih banyak tersebar. Ya, tetapi Imam Ahmad rahimahullah beliau bersikap, yakni tulisannya Imam Syafi'i, kitabnya Imam Syafi'i sudah mencukupi, sudah sangat mencukupi. Siapa ana untuk kemudian nambah-nambahi tulisan ijtihad ana? Siapa ana? Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Imam Ahmad, membuat beliau salah satu imam mazhab, bahkan salah satu imam mazhab yang tidak pernah menuliskan kitab fikih. Semua ijtihad beliau didapat dari hasil majelis tanya jawab, dicatat oleh murid-murid beliau, itu yang kemudian dikumpulkan, kemudian para ulama setelahnya berusaha beristimbat, ini kira-kira ijtihadnya Imam Ahmad bagaimana? Coba bayangkan. Allah menggerakkan hati seluruh murid-muridnya dan para ulama setelahnya untuk merumuskan mazhabnya Imam Ahmad kira-kira bagaimana. Itu kalau misalkan, itu kalau seseorang itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dakwahnya, langgeng hingga sampai sekarang minimal. Anda tidak berani mengatakan sampai akhir zaman. Minimal sampai sekarang kita lihat. Mazhab Hambali, mazhabnya Imam Ahmad terjaga, betul tidak? Dengan 3 mazhab yang lain. Jadi maksud Anda adalah jangan antum fokus pada hasil, jangan antum fokus pada jumlah likes, jangan antum fokus pada jumlah share kalau antum mau jadi admin dakwah atau akun antum sendiri. Ya, isi akun antum dengan faedah-faedah ilmu. Nah, belum bisa menjadi pengajar, tapi sudah bisa untuk mengisi timeline antum dengan faedah-faedah ilmu, isi. Ya. Tapi jangan kemudian debat gitu ya, jangan kemudian share yang masih belum jelas, antum masih belum yakin itu al-haq atau tidak. Isi dengan faedah-faedah. Fokus pada apa muatan dari apa yang antum share tersebut. Apakah al-haq atau bukan? Apakah bermanfaat atau tidak? Adapun jumlah share, jumlah likes dan seterusnya tidak usah dipikirkan. Itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau sudah terkenal lebih besar peluang untuk tergelincir. Wa an Abayah bin Kulayb qala, dari Abayah bin Kulayb beliau berkata, sami'tu Ibn Sammak yaqul, aku mendengar Ibn Sammak berkata, sab'uka baina lahyaika ta'kulu bihi kullaman marra 'alaik. Binatang buasmu itu ada di antara kedua rahangmu, yakni lisanmu. Ini binatang buasmu. Binatang buas tersebut gimana? Yang namanya binatang buas kan memakan, menerkam. Jadi lisan dianalogikan dengan binatang buas karena itu bisa memakan setiap orang yang lewat di depanmu. Bisa menggibahinya, bisa mencelanya. Qad adzaita ahlad dur fid dur hatta ta'ataita ahlal kubur. Sesungguhnya engkau itu telah menyakiti para penduduk dunia di dunia ini sampai-sampai penduduk kuburan pun telah yakni tidak selamat dari lisanmu. Ini bukan berarti sedang mencela Ibnu Sammak, tapi bisa jadi sedang memberikan nasihat begitu ya. Belum tentu Ibnu Sammak suka mencela. Tapi terkadang kalau kita menasihati, ya kita menggunakan kata engkau gitu ya. Jadi untuk semakin
supaya pesan tersebut semakin menghujam. Famatarthilahum wa qad jaral bila alaihim. Mengapa engkau tidak menyesali hal tersebut, menyesali bagi mereka yang telah engkau gibahi, yang telah engkau celai, yang telah engkau cela. Kalau misalkan engkau mencela mereka, padahal telah berlangsung musibah bagi mereka. Yani zahirnya adalah ahlul kubur. Yani bisa jadi sudah di alam barzah, yani cukup itu sebagai musibah, tidak lagi bisa beramal, tidak lagi bisa bertaubat. Wa anta hahunatan basim, sementara engkau di sini masih di dunia, engkau mual, engkau menjadi mual atau muak. Yani maksudnya adalah dengan celaan-celaan tersebut, seolah memakan sesuatu yang membuat mual. Jadi mual beneran. Innahu yanbaghi laka ayyadullaka ala tarkil qaul fi akhika thalathatu khilal. Wajib bagimu untuk mengingat bahwa ada 3 sebab, ada 3 karakteristik, ada 3 sebab yang membuat engkau itu harus meninggalkan berbicara tentang saudaramu. Ada 3 hal. Amma wahidah, yang pertama, fala'allaka an tadhkurahu bi amrin huwa fik, fama dhannuka bi rabbika idza dzakarta akhaka bi amrin huwa fik. Kemungkinan yang pertama adalah bisa jadi engkau menyebutkan, mencela saudaramu dengan sesuatu yang ada pada dirimu juga. Maka bagaimana kira-kira penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadapmu kalau engkau itu menyebutkan saudaramu sendiri dengan sesuatu yang engkau miliki juga. Engkau mencela seseorang, mencela orang lain dengan sesuatu yang ada pada dirimu juga. Kira-kira bagaimana penilaian Allah kepada kita? Ini hal yang pertama, sebab yang pertama yang membuat kita harus meninggalkan mencela atau menggibahi orang lain. Kemudian yang kedua, wala'allaka tadhkuruhu bi amrin fika a'dhamu minhu. Bisa jadi engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu, tentang orang lain dengan sesuatu yang engkau memiliki hal yang lebih besar daripada itu. Engkau lebih parah daripada yang engkau sebutkan tentang saudaramu tersebut. Fadzalika ashaddu istihkaman limaktihi iyak. Ini akan membuat Allah semakin murka kepadamu. Wala'allaka tadhkuruhu bi amrin qad afaka Allahu binhu, fahadha jazaohu idh afaka. Hal yang ketiga adalah bisa jadi engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu, menyebutkan tentang orang lain, mencela orang lain, sesuatu yang telah Allah maafkan sesuatu tersebut untukmu. Ya, ini bisa jadi sesuatu tersebut tidak dimiliki olehmu, tapi sebelumnya engkau telah melakukannya dan Allah telah memaafkanmu, telah menerima taubatmu dari hal tersebut, atau telah menggugurkan dosanya, padahal kita tidak bertaubat secara khusus kepada Allah tentang hal tersebut, tapi Allah sudah gugurkan dosanya. Engkau mencela orang lain dengan sesuatu yang engkau sebenarnya sudah lakukan sebelumnya, tapi Allah sudah menggugurkan dosanya untukmu, sudah memaafkanmu. Fahadha jazaohu idh afaka. Apakah ini balasanmu kepada Allah, padahal Allah telah memaafkanmu, telah menggugurkan dosamu? Apakah ini balasanmu kepada Allah? Ini Allah tidak butuh balasan, tapi ini sedang mengajak orang tersebut untuk berpikir, apakah engkau akan membalas dengan balasan seperti ini kepada Allah Rabbmu, Rabbul Alamin? Ama sami'ta irham akhaka wahmadil ladzi afaka. Apakah engkau tidak mendengar perkataan irham akhaka, sayangilah saudaramu, wahmadil ladzi afaka, dan pujilah zat yang telah memaafkanmu. Maka ini 3 hal yang membuat kita seharusnya menahan lisan kita, tidak mencela atau menggibahi orang lain. Ya, tidak mencela atau menggibahi orang lain. Kalau sesuatu tersebut kita miliki, gimana kita menyebutkan sesuatu yang kita miliki juga? Kita cela orang lain padahal kita juga miliki hal tersebut. Kalau sesuatu tersebut justru malah kita lebih parah, ya, maka tentunya ini akan semakin membuat Allah semakin murka. Kita menyebutkan mencela orang lain dengan sesuatu, padahal sesuatu tersebut kita miliki lebih parah. Atau kita sudah tidak memilikinya, tapi Allah sudah
memaafkannya, menggugurkan dosanya, apakah balasan kita kepada Allah demikian? Ada satu kemungkinan yang tidak disebutkan oleh Abayah bin Kulaib, yaitu sesuatu tersebut memang tidak kita miliki, atau sesuatu tersebut kita miliki tapi lebih rendah, lebih ringan daripada orang tersebut. Ya. Maka kemungkinan ini, ya, kata para ulama, juga berbahaya. Kenapa? Karena bisa jadi Allah hukum kita dengan membuat kita memiliki sesuatu tersebut setara dengan orang lain tadi. Kita mencela orang lain, menggibahin orang lain, cerewet misalkan, sementara kita tidak cerewet. Bisa jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menimpakan musibah cerewet tersebut. Kalau cerewet adalah suatu hal buruk, ya. Ini cuma contoh saja. Misalkan kita contohkan hal buruk apa, misalkan seseorang misalkan kita gibahi dia, kita gibahi, ya, apapun itu, kemaksiatan atau apapun begitu, ya, Anda tidak mau mencari-cari. Kalau misalkan kita tidak memilikinya, kemudian kita celak atau gibahi tanpa alasan syar'i, ya, maka ini berbahaya. Kecuali kalau ada alasan syar'i. Apa contoh alasan syar'i? Ya, contohnya misalkan kita diminta pendapat oleh orang tentang orang lain, orang ini mau nikah sama orang lain tersebut. Nah, testimoni. Bagaimana pendapat antum tentang orang itu? Bisa kita sampaikan secara jujur kelebihannya, kekurangannya. Jangan sebut kekurangannya saja, ya, kelebihannya dan kekurangannya. Ini salah satu kondisi di mana kita bisa menggibahi orang lain dan itu tidak berdosa. Dia tidurnya ngorok, misalkan begitu, ya. Kalau itu merupakan sebuah kelebihan atau kekurangan itu? Kelebihan ngorok, kelebihan suara. Jadi, yani bisa kita sebutkan kelemahan orang lain, tapi kalau ada alasan syar'i dan cuma di dalam momen tersebut, tidak kemudian ditambah-tambahi atau disebutkan di momen-momen yang lain. Wa qala Bakar bin Munir, sami'tu Aba Abdillah Al-Bukhari yaqul arju an alqallaha wa la yuhasibuni anni ightabtu ahadan. Bakar bin Munir berkata, aku mendengar Abu Abdillah Al-Bukhari, yakni Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, aku berharap aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap, yakni kembali kepada Allah, yakni meninggal dunia. Aku berharap aku bertemu dengan Allah dan Allah tidak menghisapku dengan dosa ghibah. Aku berharap Allah tidak menghisapku bahwa aku telah menghibahi orang lain. Ini kata Al-Bukhari rahimahullah. Qala Az-Zahabi, kemudian Al-Imam Az-Zahabi berkata, sadaqa rahimahullah. Beliau telah berkata benar rahimahullah. Wa man nadhara fi kalamihi fil jarhi wa ta'dil, barang siapa yang melihat perkataan beliau dalam ilmu jarh wa ta'dil, yaitu dalam ilmu yang kita membicarakan tentang perawi hadis, membicarakan tentang kelebihan dan kekurangan para perawi hadis, itu memang wajib untuk dibicarakan kelemahannya. Perawi ini hafalannya lemah, perawi ini fasik, perawi ini macam-macam begitu, ya. Wajib dibicarakan dalam rangka supaya kita bisa membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang batil. Tapi walaupun wajib, kita lihat bagaimana perkataan Imam Bukhari dalam bidang tersebut. Alima wara'ahu fil kalam finnas. Kita mengetahui bagaimana waroknya Imam Bukhari ketika berbicara tentang orang lain, ketika berbicara tentang perawi hadis. Wa insafahu fi man yudha'ifuhu. Bagaimana keinsafan beliau, yakni adilnya beliau dalam perawi-perawi yang beliau dhaifkan, perawi-perawi yang beliau itu nilai lemah. Fa innahu aktsaru ma yaqul, beliau itu maksimalnya berkata mungkarul hadis. Perawi ini hadisnya mungkar. Sakatu anhu, perawi ini, para ulama hadis diam tentang perawi ini. Yani maksudnya jangan jadikan sebagai pegangan, jangan jadikan sebagai landasan. Jangan terima hadisnya, itu maksudnya. Tapi dengan bahasa yang halus. Sakatu anhu, para ulama hadis tidak berbicara tentang orang ini. Fihi nazar, ada kritikan tentang orang ini. Lihat bagaimana, yani bahasa yang halus. Fihi nazar, tentang orang ini ada kritikan. Tidak kemudian disebutkan apa orang ini jelek, orang ini begini, tidak disebutkan demikian. Wa nahwi hadza, dan lafaz-lafaz yang semisal ini, itu istilahnya Imam Bukhari. Wa qala ayyakul, sangat sedikit Imam Bukhari berkata fulan kadzab, fulan pendusta, sangat sedikit. Au kana yad'ul hadis, atau beliau menyebutkan orang ini memalsukan hadis. Sangat sedikit Imam Bukhari mengucapkan demikian. Hatta innahu qala, sampai-sampai beliau berkata, idza qultu fulan fi hadithi nazar
fahuwa muttahimun wahin. Fahuwa muttahamun wahin. Sampai-sampai Imam Bukhari berkata, kalau aku berkata fulan itu ada kritikan tentang hadisnya, maka itu maksudnya adalah beliau itu muttaham, yakni tertuduh dengan dusta, wahin, yakni maksudnya hafalannya jelek. Jadi beliau menjelaskan, cukup pahami demikian, nanti kedepannya Anda cukup menyebutkan tentang orang ini ada kritikan, tentang orang ini ada kritikan. Tapi maksudnya adalah orang ini tertuduh mendustakan hadis, orang ini hafalannya jelek, ya, orang ini tidak soleh, tidak bertakwa, jangan dipercaya hadisnya. Wa hadza ma'na qoulihi la yuhasibuni Allahu anni ightabtu ahadan. Dan ini makna dari perkataan beliau, semoga Allah tidak menghisapku bahwa aku menggibahi seseorang. Wa hadza huwa wallahi ghayatul wara'. Dan ini demi Allah adalah wara' yang paling tinggi, wara' yang maksimal. Yani bahkan ketika berbicara dalam pembicaraan yang memang wajib untuk menyebutkan kelemahan atau kekurangan seseorang, Imam Bukhari tetap menggunakan bahasa yang halus. Maka apalagi kalau itu tidak wajib atau bahkan haram untuk menyebutkan kekurangan orang lain. Kira-kira bagaimana? Kalau yang wajib saja pakai kata-kata yang halus, maka apalagi kalau di luar kewajiban tersebut, atau bahkan tidak wajib sama sekali, atau bahkan haram untuk menyebutkan kekurangan orang lain. Wa an Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullah, beliau berkata, Sahal bin Abdillah At-Tustari berkata, min akhlaqis siddiqin alla yahlifu billah. Di antara akhlaknya orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur atau selaras perkataannya dan perbuatannya. Ini makna dari kata siddiq. Di antara makna siddiq, orang yang selalu jujur perkataannya. Makna yang kedua, orang yang selaras perkataan dan perbuatannya. Allah yahlifu billah. Mereka tidak banyak bersumpah dengan nama Allah. Karena karakteristik orang yang banyak bohong itu adalah dia ingin menutupi banyak bohongnya dengan menyebutkan nama Allah. Wallah akhi, wallah. Ya. Ini ciri orang yang siddiqin adalah tidak banyak bersumpah atas nama Allah. Wala yaghtabu. Mereka tidak menggibahi orang lain. Wala yughtaba indahum. Mereka tidak membiarkan orang lain digibahi di majelis mereka atau di samping mereka. Jadi bukan hanya kita tidak menggibahi orang lain, kita juga tidak menginginkan atau tidak membiarkan kawan kita atau orang lain menggibahi orang lain lagi di samping kita. Jadi nggak cuma kita menghindari dosa tersebut, kita memastikan kawan kita, saudara kita atau orang lain di sekitar kita tidak melakukan dosa itu juga. Ya dengan cara misalkan dicegah. Afwan, ini khawatirnya sudah masuk ghibah, ini mungkin ubah topik saja. Nah, ini kalau kita melakukan hal ini kata para ulama, kita akan dipercaya oleh semua orang. Orang akan mikir, ini kalau orang ini nggak ridho, orang lain digibahi, berarti dia juga nggak akan ridho kalau saya nanti digibahi di sisi dia, di samping dia. Kalau dia melakukan hal ini, dia akan menjadi orang yang dipercayai. Salah satunya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau melakukan hal ini, paling pertama beliau melakukan hal ini, paling terdepan. Beliau dipercaya oleh semua orang. Bahkan oleh orang kafir yang memusuhi beliau. Kalau dalam masalah muamalah, kalau dalam masalah sehari-hari berinteraksi, beliau paling dipercaya di Makkah. Wa alla yasba'u. Orang-orang siddiqin itu tidak kenyang. Ini maksudnya adalah tidak berlebihan makanannya. Makannya tidak berlebihan. Sederhana. Ya, hidup secara sederhana. Wa idza wa'adu lam yukhlifu. Kalau mereka berjanji, mereka tidak menyelisih janjinya. Wala yamzahun aslan. Dan mereka itu tidak bercanda. Pada asalnya mereka tidak banyak bercanda. Bercanda itu maksudnya secukupnya saja. Ya, karena banyak bercanda itu akan membuat banyak tertawa, dan banyak tertawa itu akan membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak dalam candaan kalimat-kalimat batil yang dikeluarkan. Ini bab ini kan masuk, ini bab ini apa? Bagaimana menjaga lisan. Salah satu cara menjaga lisan adalah kurangi bercanda yang tidak perlu. Bercanda boleh. Nabi SAW juga bercanda. Naam, tapi jangan kemudian terjatuh kepada keharaman. Dan Nabi SAW telah menjelaskan, di antara keharaman dalam bercanda adalah ketika seseorang itu mengada-ngada dalam rangka membuat orang tertawa.
Ya, berbohong dalam rangka membuat orang tertawa. Termasuk apa? Membuat sketsa. Itu kalau di stand up comedy itu dibikin dulu setupnya, habis itu punchline-nya, habis itu kan mengada-ngada itu. Dibuat ceritanya, punchline-nya gimana, kemudian nanti callback, misalkan. Itu istilah-istilah ya. Istilah-istilah di bidang itu. Itu dibuat sketsanya, berarti jelas mengada-ngada. Antum pengen bikin orang tertawa dengan antum mengada-ngada. Ini berbahaya. Ya, berbahaya. Bisa mengeraskan hati, bisa membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak celaan kepada orang lain ya dalam candaan atau bercanda. Bahkan dalam dunia stand up comedy kalau berkata kasar itu justru yang membuat orang tertawa. Menyebutkan kalimat-kalimat nama binatang atau apa begitu ya. Itu membuat orang kemudian refleks tertawa. Ini tentunya ya tidak sesuai dengan akhlak Islam, tidak sesuai dengan akhlak Islami, hendaknya kita tinggalkan. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.